Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2499, Guru Roshi bersinar ke dunia nyata. Melihat bahwa Li Fugui setuju untuk membantu Meiji menyembuhkan penyakitnya, San Chun mengangguk dan berkata, Oke, dalam hal ini, mari kita kembali sekarang. Apakah itu baik-baik saja? Kali ini, ketika kita kembali, mari kita tidak berjalan kembali. Mari kita kembali. Masalah es-seri. San Chun berbalik dan memandang para penonton yang linglung di sekelilingnya. Dia berkata kepada Li Fugui tanpa daya, tetapi tidakkah aku terbang ke puncak gunung di depan mereka sekarang? Li Fugui menjelaskan dengan apapun yang ada di bawahnya, apapun yang ada di depan mereka, dan ada beberapa orang yang akan mengatakannya, dan kau ada di depan mereka, dan hanya ada beberapa dari mereka. Terbang kembali sekarang dan biarkan lebih banyak orang melihatnya. Bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada orang lain? Oke, kita di sini untuk melakukan bisnis, bukan untuk menunjukkan kekuatan kita sebagai praktisi. Tentu saja, jika kau benar-benar ingin menunjukkan kekuatanmu, saat kita pergi, aku bisa mengizinkanmu menunjukkan kekuatanmu, sehingga beberapa orang yang tidak patuh di sini bisa membuka mata mereka. Bagaimanapun, San Chun membutuhkan bantuan dari orang lain. Li Fugui tidak setuju untuk membiarkannya terbang kembali. Dia hanya bisa berbalik dengan sedikit kekecewaan dan berkata kepada Meiji dengan khawatir, Meiji, ayolah, aku akan terus menggendongmu menuruni gunung. Saat itu malam ketika Li Fugui membawa San Chun dan yang lainnya kembali ke hotel. Meng Xian mengikuti Nari dan datang ke rumah Akimoto Nari. Keluarga Nari Akimoto memiliki status tertentu di Dongjing, terutama ayah Nari Akimoto, Iki Akimoto, yang mengelola sebuah hotel kecil di Dongjing. Kakak Nari Akimoto, Kei Akimoto, awalnya adalah seorang kepala polisi di kota Dongjing. Tapi apa yang dapat saya lakukan? Akimoto Kyu mulai kecanduan judi sejak 3 tahun lalu. Hanya dalam waktu 3 tahun, ia kehilangan pekerjaannya karena kebiasaan buruknya ini. Kini, ia bahkan terlilit utang yang sangat besar. Kini para kreditor datang ke rumah mereka dan menuntut agar Kyu Yuankui dan keluarganya membayar kembali 80 juta penuh termasuk pokok dan bunga. Ini merupakan angka astronomis bagi keluarga Akimoto Kyu. Berdasarkan ini, dalam keputusasaan, Nari Akimoto membawa uang yang telah ditabungnya selama bertahun-tahun dan, ditemani oleh manajer hotelnya, datang ke Dongjing Hotel Entertainment City, berniat untuk menjadi kaya dalam semalam. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Mamiko di jalan, dan itulah yang menyebabkan semua yang terjadi sekarang. Ketika Akimoto Nari mengantar Tuan Meng Xian dan Kui Sao kembali ke rumahnya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Tuan Meng Xian di sampingnya sebenarnya berusia 93 tahun. Terkejut pada saat yang sama, Akimoto Nari bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Meng Xian, apakah Anda benar-benar berusia 93 tahun? Meng Xian berkata sambil tersenyum, mengapa? Apakah Anda pikir saya bisa berbohong kepada Anda tentang hal ini? Akimoto Nari bertanya, tetapi Anda sekarang. Meng Xian melihat apa yang dipikirkan Akimoto Nari sekarang. Dia tersenyum dan berkata, bukankah saya sudah menjelaskannya kepada Anda? Di satu sisi, saya telah menyamar sebelumnya. Di sisi lain, saya adalah seorang kultivator. Jadi, setelah beberapa detik hening, Akimoto Nari berkata kepada Meng Xian dengan ragu-ragu, Tuan Meng Xian, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Meng Xian bertanya, ada apa? Akimoto Nari tampak sedikit malu dan berkata, saya tahu bahwa alasan saya mungkin agak terlalu lancang bagi Anda. Tetapi jika Anda benar-benar ingin bersama saya dan mendapatkan restu dari keluarga kita,
dapatkah Anda merapikan janggut dan rambut putih Anda sebelum memasuki rumah kita? Tuan Meng Xian awalnya tertegun, dan setelah dia sadar kembali, dia berbalik dan melihat ke jendela mobil. Kui Sao berkata sambil tersenyum, "Saudara Meng Tian, Anda adalah pemimpin kuil 8 dewa. Pikirkan baik-baik, Anda telah memiliki janggut dan rambut seperti ini di kepala Anda setidaknya selama beberapa dekade." Master Meng Tian mengambil keputusan dan berkata kepada Akimoto Nari, "Baiklah, bawa saya ke tempat pangkas rambut terdekat sekarang dan biarkan tukang cukur di sini membantu saya merawat rambut saya." Kui Sao tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Master Meng Tian benar-benar akan melakukan hal seperti itu untuk seorang wanita. Dia bertanya dengan nada tidak percaya, "Saudara Meng Xian, apakah Anda yakin tidak bercanda?" Guru Meng Xian berkata kepada Kui Sao dengan nada serius, "Apakah saya harus bercanda dengan orang lain tentang hal semacam ini? Apakah saya harus meminta izin orang lain untuk potong rambut? Selain itu, rambut panjang dan jenggot mudah dirawat. Saat makan, remah-remah nasi selalu menempel di jenggot. Lebih baik menyingkirkan semuanya nanti." Jika Kui Sao tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah mengira bahwa pemimpin kuil 8 dewa akan membuat keputusan seperti itu. Selain terkejut, Kui Sao menghela napas dan berkata, "Saudara Meng Xian, Anda benar-benar pemberani." Meng Xian benar-benar tersenyum bahagia dan berkata, "Selama saya bisa memenangkan cinta kali ini, haha, saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta." Akimoto Nari juga menunjukkan senyum bahagia di wajahnya saat ini. Dia berbalik dan berkata kepada Meng Xian, "Tuan Meng Xian, terima kasih banyak. Saya tidak menyangka Anda akan begitu mencintaiku." Saat mereka berbicara, kelompok itu tiba di pintu sebuah toko pangkas rambut. Ketika Nari Akimoto membawa Kui Sao dan Meng Tian Zhenren ke tempat pangkas rambut, pria tampan di tempat pangkas rambut itu menatap lelaki tua yang berjalan ke arahnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. "Apa yang terjadi? Apakah Tuan Rossi telah memasuki dunia nyata?" Tuan Meng Tian sedikit mengernyit dan berkata dengan marah, "Apa Tuan Rossi? Saya seorang turis dari Tiongkok." Nari Akimoto buru-buru bertindak sebagai penerjemah. Setelah penjelasan singkat, dia menyampaikan permintaannya kepada pemilik tempat pangkas rambut itu. Setelah mendengar permintaan Nali, pemuda itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran, "Cantik, kamu harus memikirkannya dengan saksama. Memang jarang memiliki janggut seindah itu. Aku enggan memotongnya sekarang." Akimoto Nali langsung memberikan uang kepadanya dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Terima kasih atas perhatianmu." Setelah pemuda itu melihat bahwa Akimoto Nali telah mengambil keputusan, dia mengambil uang itu dan meminta Meng Tian Zhenren untuk duduk. Sebelum benar-benar memulai, dia tidak dapat menahan diri untuk berbisik kepada Master Meng Tian, "Orang tua, apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" Master Meng Tian berkata dengan suara yang menggelegar, "Tentu saja. Tolong cepatlah. Saya masih harus pergi menemui orang tua orang yang saya cintai." Kalimat ini membingungkan pemuda itu. Dia memegang gunting dengan tatapan kosong, menatap Master Meng Tian dan Akimoto Nari di sebelahnya dengan tidak percaya. Dia tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian bertanya dengan heran, "Apa, bertemu dengan orang tua? Ini, apa yang terjadi?" Akimoto Nari bertanya dengan nada yang tampaknya tidak menyenangkan, "Apakah Anda akan melakukan bisnis atau tidak? Bisakah Anda cepat?" Pemuda itu tersenyum pahit dan mulai bertarung. Nari Akimoto memberikan instruksi hati-hati dari samping. Kui Sao menonton dengan saksama seolah-olah sedang menonton pertunjukan besar. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Meng Tian Zhenren yang awalnya halus berubah menjadi orang yang tidak biasa dengan rambut putih yang dicat.
Meski citra pemimpin sekte itu tidak ada lagi, ia terlihat jauh lebih muda. Master Meng Xian menatap dirinya di cermin. Meskipun dia merasa sedikit sedih, keadaan sudah sampai pada titik ini. Demi cinta sejati, dia hanya bisa memilih untuk menanggungnya. Setelah menjilati bibirnya yang kering, dia berdiri, tersenyum dan bertanya kepada Akimoto Nari, "Nari, bagaimana menurutmu?" Akimoto Nari mengangguk dengan senyum puas di wajahnya dan berkata, "Baiklah, bagus sekali. Terima kasih Tuan Meng Xian, sekarang kita bisa pulang." Meng Xian mengikuti Akimoto Nari dan pergi menemui orang tua tersebut. Kui Sao benar-benar yakin. Sambil mengikuti di belakang mobil, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil foto dan mengirimkannya. Di dalam hotel, ketika Hua Duo, Ming Jie dan yang lainnya melihat orang non-arus utama berambut putih mengikuti Akimoto Nari, mereka tidak mengenali bahwa orang ini adalah Meng Tian Zhenren yang bermartabat. Hua Duo segera mengirim pesan dan bertanya kepada Kui Sao, "Apa yang terjadi? Bukankah kamu bersama Master Meng Xian dan berencana untuk pergi ke rumah Akimoto Nari? Mengapa ada orang yang tidak biasa di sekitar Nona Nari sekarang?" Kui Sao menahan tawanya dan mengirim pesan, "Apa yang tidak biasa? Ini Master Meng Xian." Melihat kalimat ini, mata Hua Duo dan Ming Jie hampir jatuh ke tanah. Kedua gadis itu saling memandang, beberapa detik kemudian. Saya langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang baru saja dialami Guru Meng Tian sehingga bisa mengakibatkan perubahan sebesar itu. Kurang dari 10 menit berlalu, rombongan akhirnya tiba di rumah Akimoto Nari. Dia menghampiri dan mengetuk pintu, dan orang yang membukanya ternyata adalah salah satu anak buah kreditor Yokota. Setelah membuka pintu dan melihat Akimoto Nari, bawahannya itu berbalik dan berkata kepada Yokota, yang sedang duduk di sofa di ruang tamu dengan kaki disilangkan, "Saudaraku, ada orang di sini." Yokota berdiri sambil tersenyum, dan melihat ada dua orang yang mengikuti Akimoto Nari. Ia kemudian menyingkirkan senyum di wajahnya dan bertanya kepada Akimoto Nari dengan ekspresi agak tidak senang, "Nona Nari, siapakah kedua orang ini? Seberapa kuatkah Master Meng Tian di Tiongkok?" Setelah melihat pemandangan di depannya, dia tidak menunggu Akimoto Nari berbicara, tetapi melangkah maju dan berjalan di depan Yokota-kun. Dia menatap Yokota-kun, yang tingginya kurang dari 1,6 meter, dan bertanya, "Berapa banyak uang yang mereka berutang padamu?" Yokota-kun tidak tahu dari mana pihak lain itu berasal, tetapi dari apa yang dikatakan Master Meng Tian, dia dapat menyimpulkan bahwa orang di depannya seharusnya berasal dari Tiongkok. Memikirkan hal ini, Yokota mundur 2 langkah, menatap Meng Xian, dan berkata dengan serius, "Tidak banyak, hanya 80 juta. Meng Xian mengangguk dan melihat sekeliling ke semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, ketika Akimoto Nari melihat darah di sudut mulut orang tuanya dan bekas tamparan di wajah mereka, dia bergegas menghampiri, memeluk orang tuanya, dan berkata sambil menangis, "Ibu dan ayah, aku pulang agak terlambat dan membuat kalian menderita." Akimoto Iki mengulurkan tangannya, membelai kepala Nari, dan menangis, "Tidak, asalkan kalian bisa pulang. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan uangnya? Apakah kalian sudah mendapatkannya?" Akimoto Nari hendak menjelaskan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Master Meng Xian telah memutuskan untuk membunuhnya. Dia bertanya kepada Yokota, "Apakah kalian mengalahkan mereka?" Yokota tidak tahu seberapa kuat orang-orang ini. Meskipun Guru Meng Tian sangat mengesankan, namun menurutnya, saat ini di kota Dongjing, di negara kepulauan mereka, geng yang paling arogan adalah geng Fugui. Ketika dia datang untuk menagih utang, dia sudah menyelidiki keluarga Akimoto Nari.
Dia tahu bahwa keluarga ini tidak ada hubungannya dengan geng Fugui. Oleh karena itu, menghadapi pertanyaan dari lelaki tua Tionghoa di depannya, Yokota menegangkan lehernya dan berkata dengan arogan, "Ya, kamilah yang bertarung. Tuan, apakah Anda masih berencana untuk membantu mereka?" Master Meng Xian mencibir dan kemudian mengedarkan energi vitalnya. Tepat saat dia hendak bergerak, Kui Sao, setelah merasakan aura pembunuh, bergegas maju dan berkata kepada Master Meng Tian sambil tersenyum, "Saudara Meng Tian, mari kita datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Jangan membunuh siapapun." Ketika Meng Tian hendak mengumpulkan energinya, dia tidak menyangka bahwa Yokota Kun di depannya akan mencibir dan berkata tanpa mengetahui akibatnya, "Apa? Membunuh? Hahaha. Apakah kalian monyet Tiongkok berani membunuh orang di wilayah negara kepulauan kita?" Begitu Yokota Kun selesai berbicara, salah satu anak buahnya dengan santai mengeluarkan pisau tajam dari lengan bajunya, datang di depan Meng Tian, dan tanpa mengetahui akibatnya, mengulurkan pisau ke arah leher Meng Tian. "Saya katakan, orang tua, bisakah kamu membunuh orang seperti ini?" Melihat ini, Kui Sao tidak peduli untuk peduli. Bagaimanapun, pihak lain mencari kematian. Selain itu, nyawa beberapa anjing pulau dipertaruhkan. Bahkan jika Li Fugui tidak maju untuk menyelesaikan masalah, identitasnya dan Meng Xian masih dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Setelah Meng Xian menyadari Kui Sao mundur, dia mengambil tindakan. "Lambaikan tangan kanan Anda dengan lembut." Lelaki yang mendekati Meng Xian terpental seperti daun, tubuhnya menghantam dinding dengan bunyi gedebuk, lalu ia jatuh ke tanah. Setelah seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, ia langsung tewas. Saudara-saudara lain di sekitar Yokota tercengang. Bahkan Akimoto Nari, Akimoto Kazuki, dan Akimoto Kyu yang tergeletak di tanah pun ketakutan saat ini. Terutama Akimoto Nari. Dia tidak menyangka kalau lelaki tua di depannya itu berani membunuh seseorang. Dan hanya dengan lambaian tangan kanannya saja, orang itu langsung kehilangan nyawanya. Yokota tertegun selama beberapa detik, menoleh dan menatap kakaknya yang sudah mati, Atato 500. "Orang, kami bukan pertandingannya." Salah satu Yokota menunjuk Kui Sao dan mengutuk, "Siapa kamu?" Pesta lain dalam sekejap mata, meraih leher pesta lain, dan memberikan kekuatan kecil dengan dua jari. Sampai sekarang, Yokota menyadari ada yang tidak beres. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan berkata cepat, "Tunggu sebentar, aku akan menelepon polisi sekarang. Aku ingin mereka menangkap kalian semua." Bersambung.